Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat-jemaat terkasih. Saya rindu melihat muka-muka yang diberkati Tuhan di pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya, Shalom, semuanya Shalom. Mari kita sebelum memulai ibadah hari ini, kita sama-sama merindukan hadirat Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semua semata-mata hanya anugerah-Mu Bapa. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap hati yang datang di tempat ini Tuhan. Kau menjamah hati kami Tuhan. Biar kami sekali lagi boleh merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Biar kami sekali lagi boleh menyaksikan kuasa besar nama-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Kami percaya Tuhan, nama-Mu begitu berkuasa Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Biar setiap pujian-pujian kami Tuhan boleh menjadi pujian harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Sama-sama sembah Tuhan, sebab Dia Allah yang baik, Dia satu-satunya yang kau butuhkan. Begitu besar kuasa namanya, bahkan dalam setiap keadaan di hidup kita. Kita percaya bahwa Dia satu-satunya sosok yang bisa kita andalkan. Kita percaya bahkan dalam pahitnya kenyataan, kita percaya Tuhan bekerja di tengah kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Yesus
kepastian dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir apapun yang perlu kita jalani, apapun yang perlu kita lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya bahwa Dia akan selalu melindungi kita. Dia akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita, biar kita terus berjalan dalam kuasa nama Yesus. Mari setiap jemaat yang masih merindukan kuasa Tuhan untuk nyata dalam hidupmu, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia begitu baik untuk kita. Dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi, kita puji kebesarannya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, nama yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya bahwa nama Yesus begitu berkuasa, amin. Kita mau terus puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama nyatakan, nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi nyata, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama siapa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi nyatakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Kau begitu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini, semua justru juga adalah kuasa nama Yesus, amin. Kita mau sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, nama Yesus
Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita mau bangkit di hadapan Tuhan, amin. Mari sekali lagi kita jadi gereja yang bangkit di hadapan Tuhan. Nyatakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Teriakan nama Tuhan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat saja nyatakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Dia kota benteng yang teguh, amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Woo. Jemaat Tuhan yang bersuka di dalam Tuhan, boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari jemaat terkasih, kita mau sama-sama memberkati tempat ini untuk persembahan diakonia. Saya undang untuk masing-masing dari kita untuk masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa, untuk anugerah-Mu Tuhan dari sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan. Bila mana sebentar kami akan mengembalikan sebagian Tuhan dari berkat-Mu Bapa untuk memberkati tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan, setiap hati yang Engkau gerakan. Engkau memberkati mereka berlipat-lipat ganda Tuhan. Kami percaya Bapa, persembahan yang akan kami berikan Tuhan akan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku.
Nyanyikan di hadapan Tuhan. Ku membawa hatiku, Amin Tuhan. hanya Engkau di Hanya Kau di hidupku Tuhan. Amin. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ini kami Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hati, Mari jemaat bangkit berdiri di hadapan Tuhan. hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Benar Yesus, Engkau adalah terindah dalam hidup ini. Berkati setiap kami Tuhan, penyertaan Tuhan yang baik atas setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih, biar sebentar kalau kami boleh mendengarkan pesan dari Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Kami percaya biar setiap pesan yang kami boleh terima, kami akan melakukannya. Kami akan menjadi pelaku firman itu sendiri, bukan hanya mendengar saja Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, perlindungan Tuhan yang baik atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti akan saya sampaikan, kita akan melihat dari pesan Gembala Sidang. Silakan multimedia boleh dibantu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem.
Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca
Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah, yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang yang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana.
Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan, akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Di awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk menggunakan bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Dan yang keempat juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29, bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat.
Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan, dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang guncangan-guncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan guncangan ini adalah pandemi COVID-19, di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung, yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat, seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Dan melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuaian jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa, yaitu doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir, tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Azusa Street Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Dan lokasinya adalah sekitar 25 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Street Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Cindy Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat, dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus
melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Everyone. Rick Warren dari aliran baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan memberikan tuntunan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Kita seperti orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Jarak antara tabut Allah dengan orang Israel yang mengikutinya harus sekitar 2000 hasta. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Untuk itu, mereka harus menguduskan diri. Kita juga akan dituntun oleh Roh Kudus dengan cara yang sama. Saya percaya pola penuhan jiwa untuk menyelesaikan amanat agung adalah melalui doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sekarang kita memasuki kebangunan rohani tahap berikutnya, yang berarti tahap yang terakhir. Pada tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi nubuatan James W. Gould, yaitu bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Sudah dimulai. Kick off. Haleluya. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Tuhan memberikan pengertian bahwa ini adalah trigger atau gong dimulainya kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir secara global untuk generasi Yeremia. Haleluya. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak yang akan berkata, Tuhan, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, di api yang dahsyat, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, di kuasa Bapa-Mu sekarang. Di api yang dahsyat, seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, di kuasa Bapa-Mu sekarang, di kuasa Bapa-Mu sekarang, di kuasa Bapa-Mu sekarang. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Api yang dahsyat turun dan Yesus, dalam nama Yesus memberi kuasa, berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang, kita tahu bahwa kita semua punya tugas yang Tuhan berikan, yaitu apa? Menyelesaikan amanat agung. Seperti yang ditulis di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini perintah Tuhan yang jelas sekali dikatakan apa? Pergilah, jadikan semua bangsa. Jadi artinya apa? Keselamatan itu bukan untuk bangsa Yahudi. Memang saya melihat beberapa ayat dikatakan
awal kedatangan Yesus untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang di bangsa Israel. Tapi kita melihat dalam perjalanannya, ternyata malah bangsa Yahudi, bangsa Israel itu menolak Yesus. Dan ini yang Tuhan lakukan. Apa? Kalau begitu, pergi. Artinya apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi buat semua kita. Seperti yang Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa apa pada waktu Yesus pergi, dan Tuhan katakan apa? Jangan kamu pergi dulu, tapi kita harus berkumpul sampai roh Tuhan itu turun atasmu. Artinya apa? Kita perlu Roh Kudus untuk bisa menjadikan saksi Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini yang diceritakan bahwa akhir-akhir ini katakan apa? Bahwa kita harus menjadi jemaat mula-mula. Ya, pada waktu itu Petrus bisa menyaksikan dia berkhotbah sampai 3.000 orang bertobat. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, dikatakan apa? Saya tahu setiap kita pasti punya bagiannya, betul? Saya katakan tidak semuanya harus jadi pendeta. Saya bilang tidak mengabarkan Injil itu bukan hanya sebagai pendeta, tapi di mana kamu ditempatkan, itu adalah penggembalaanmu. Ngerti ya? Di rumah, anak-anak, cucu, itu semua adalah tugas yang kamu harus lakukan. Kita tahu semua dikatakan pergilah Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Pertama-tama kita berdoa buat keluarga kita. Tentu tidak mudah. Bagaimana kita berdoa, kita menyaksikan kebaikan Tuhan dalam keluarga itu tidak mudah. Betul nggak? Rasanya lebih mudah khotbah di luar. Ya, katakan apa? Di dalam keluarga mungkin Bapak Ibu sekalian mengalami penolakan. Mungkin katakan apa? Aku tahu kok ini kecilnya. Aku tahu hidupnya zaman dulu. Itu tidak gampang loh Bapak Ibu sekalian. Mungkin lebih mudah seorang pendeta khotbah di gereja besar, betul nggak? Yang tidak tahu latar belakangnya. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya tugas yang Tuhan berikan. Mungkin buat anak cucu kita, buat keluarga di sekitar kita. Dan dikatakan apa? Kita harus menjadi jemaat mula-mula. Jemaat dikatakan apa? Yang mereka gemar berdoa. Ya, tadi dikatakan gemar berdoa. Cara hidup jemaat itu berubah. Kita juga mau bahwa jemaat di tempat ini harus berubah. Melalui apa? Kehidupan kita. Bukan jadi khotbah yang bagus, ya. Bukan naik mimbar. Bukan kok harus lakukan seperti Petrus. Wah Pak, kalau saya khotbah nanti 3.000 orang bertobat. Bukan begitu. Tapi bagaimana melalui kehidupanmu orang boleh melihat bahwa kamu anak Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Saya berkatakan, Pak saya nggak pandai berbicara kok. Wah kalau Pak Hari mah pandai bicara, ngomong bisa. Mungkin nggak deg-degan di depan mimbar. Saya bilang, saya bukan semuanya harus di depan mimbar. Tapi bagaimana kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana kita bisa bertekun, kita berkumpul, ada unity di antara tempat ini. Saya mau setiap jemaat di sini harus unity. Kita harus punya satu hati. Tujuan kita cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Tujuan kita apa? Hidup kita harus jadi berkat. Ya, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kalau bilang, Pak, saya ke gereja supaya diberkatin. Saya bilang, betul itu bonus. Tapi yang terpenting adalah keselamatan. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian, saya melihat bagaimana kita memulai kehidupan. Bahkan dikatakan apa? Dikatakan suka memberi, sehingga tidak ada yang kekurangan. Ini sangat luar biasa. Artinya apa? Dalam gereja ini juga harus melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian katakan bahwa di gereja ini juga ada namanya persembahan diakonia. Tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi diumumkan persembahan diakonia. Artinya apa? Semua dana yang dikumpulkan tidak diboleh dipakai untuk kepentingan gereja. Harus dikembalikan kepada jemaat yang memerlukan. Tadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada beberapa persembahan yang kita berikan, itu semuanya apa? Dialokasikan sesuai dengan apa kebutuhan jemaat yang ada. Diakonia yang kita kumpulkan, tentu kita membantu buat rekan-rekan kita. Tidak semua anggota gereja tentunya diberkati dengan hal yang sama. Tapi bagaimana gereja itu harus bisa menjadi dampak. Bahwa beban atau tanggungan atau kesulitan dari salah satu dari keluarga kita bisa tanggung bersama. Itu adalah jemaat mula-mula. Bagaimana dalam kondisi seperti itu mereka bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidupnya tulus. Artinya tulus itu apa? Punya integritas. Kamu melayani Tuhan bukan karena duit, tapi kamu melayani Tuhan karena cinta akan Tuhan. Itu harus penting. Saya mau Tuhan, aku mau belajar sungguh-sungguh.
Saya tahu ini bukan jemaat gereja yang besar, tapi bagaimana Tuhan percayakan, saya mau setiap kita harus ambil bagian. Ini bukan gerejanya Hari Nugroho, bukan. Ini gereja milik Tuhan. Domba-domba ini milik Tuhan. Kita ada unity satu sama lain. Benar nggak? Ini gereja community kok. Ini community church. It's small church, not a big church. Sehingga kita tahu ada orang yang mungkin kesulitan, mungkin ada orang yang mungkin perlu dibantu, ada yang perlu didoakan. Ini sesuatu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini yang saya mau katakan, bagaimana kehidupan jemaat mereka mula-mula dan mereka diberkati. Dan dikatakan apa? Karena mereka integritasnya tinggi, pelayanan dengan sungguh-sungguh, jumlah mereka ditambahkan. Wow, Bapak Ibu sekalian, ayo kita harus ambil hikmah ini. Bagaimana kita melakukan yang namanya amanat agung, menyelesaikan apa yang Tuhan mau, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Menjadikan bangsa murid Tuhan bukan harus jadi anggota gereja ini, bukan. Saya mau katakan, kamu harus jadi murid Tuhan. Dan saya katakan apa? Dimanapun kamu ditempatkan, kamu harus menjadi saksi Tuhan dan bisa menjadi terang. Oleh karena engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang harus apa? Suka membaca Alkitab, suka berdoa, hidup dalam unity, suka memberi, suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati dan hidup berintegritas. Sebentar ini kita akan menerima perjamuan kudus. Tentu setiap kali perjamuan kudus kita diingatkan kembali bahwa apa? Kita punya tugas yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau dikatakan tadi tahun 2033, sekali lagi saya mau katakan, itu bukan kedatangan Tuhan. Ya, jangan dipikirkan, Pak, tahun 2033 kiamat ya. Enggak. Ya, tidak pernah ada seorang pun yang tahu kapan itu kedatangan Tuhan. Kalau ada pendeta ngomong 2033 kiamat, wah itu sesat itu. Ya, kamu harus tahu nih, jangan sampai wah, kemarin beberapa kali banyak kejadian dibilang sesat, akhirnya apa? Wah, mereka sama-sama menjual hartanya, mereka ada yang bunuh diri, ada yang segala macam. Wah, nggak bener. Ya, kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tahun 2033 adalah merupakan memperingati 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Kita tahu kita menggunakan namanya tahun Masehi. Masehi itu Yesus Masehi, berarti tahun 0. Yesus melayani itu sekitar 33 tahun sebelum dia naik ke surga. Jadi very young loh. Pelayanan Tuhan hanya sekitar 3 tahun. Itu suatu yang luar biasa. Dalam 3 tahun memberikan dampak yang besar. Ya, umur 33 tahun dia naik ke surga. Dan kalau ditambah 2000, berarti 2033. Nah ini yang para hamba-hamba Tuhan memperoleh, kita punya goal. Ya, goal untuk menyelesaikan. Ya, tentunya bukan goal untuk Tuhan datang, betul ya, ingat ya, jangan sampai salah ini. Tapi kita punya apa? Kita harus berlari cepat. Dan tadi dikatakan cara beribadah pun juga sekarang menggunakan teknologi online. Saya katakan apa? Ini akan semakin cepat. Ya, enggak seperti Petrus dulu. Kalau mau ibadah, mau khotbah harus naik perahu dulu ke pindah negara kemana-kemana. Sekarang enggak perlu, tinggal klik. Dan ini ternyata COVID-19 membuat semuanya jauh lebih cepat. Media sosial jauh lebih cepat daripada dahulu. Dan siapa yang dengar firman bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh bangsa bisa dengar yang namanya khotbah tentang firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayo sekali lagi. Tahun 2033 juga menjadikan trigger bahwa kita harus terus berlari-lari untuk menyelesaikan yang namanya amanat agung. Kedatangan Tuhan dikatakan apa? Dia akan datang kedua kalinya kalau setelah semua orang sudah mendengar akan firman Tuhan. Setelah itu kapan? I don't know. Semua kehendak Tuhan. Tapi yang kita mau lakukan hari-hari ini, kita terus berjaga-jaga sampai kapan itu. Pak, saya nggak tahu Pak kedatangan Tuhan kapan. Nanti jangan-jangan saya sudah mati duluan. Loh, itu juga kedatangan Tuhan. Saya selalu katakan, kita dipanggil Tuhan tuh, saya bilang ini kedatangan Tuhan loh. Bukan harus nanti kita akan diangkat kembali sama-sama dengan Tuhan. Tapi kita bisa menghadap Tuhan sebelumnya. That's fine. Sangat bersuka cita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama. Gereja ini bukan hanya tanggung jawab gembala, tapi setiap kita harus ambil bagian di dalamnya. Hidup kita harus menjadikan dampak, harus menjadikan hal yang positif.
harus memberikan apa? Kita memuridkan orang lain. Saya percaya kalau setiap kita ambil bagian, kursi di gereja ini gak akan muat lagi. Dan kita perlu tempat yang jauh lebih besar lagi. Halo, biar hari ini kita sama-sama kita akan menerima perjamuan kudus. Kita sekali lagi tengok hati kita. Apakah kita sudah melakukan bagian kita belum? Kalau belum, ayo. Kesempatan. Ya, mumpung kita masih semua sehat. Masih diberikan kekuatan. Lakukan. Mungkin jadi hal yang sederhana. Bukan hal yang kelihatannya wah supernatural. Tapi bagaimana kita hal yang sederhana bisa memberikan dampak. Kita merenung sebentar. Saya akan berdoa buat persembahan, perjamuan kudus. Saya panggil pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saya akan berdoa. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, kami punya tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat Aku, untuk pergi menjadikan semua bangsa-Mu. Oleh karena kami sudah menjadi murid Tuhan, menjadi tanggung jawab kami untuk memuridkan orang lain. Berikan mereka kemampuan Tuhan, biar ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan roti dan anggur dibagikan. Kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan Daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapa kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi, kau tegur juga kalau kami salah. Engkau hajar juga. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan.
Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni kami semua. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Soalnya kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tanganmu. Melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan mereka. Saat ini Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Sembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Bebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Amin. Engkau menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kasih. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara terberkati dengan firman hari ini, amin. Biar kita boleh menjadi jemaat gereja Tuhan yang terus melakukan amanat agung Tuhan, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Bila mana kita sudah memberkati sesama kita, mari kita kembali memberkati pekerjaan di gereja ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk semua masuk ke dalam doa.
Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi murid-Mu yang boleh terus taat dalam kehendak-Mu Tuhan. Boleh memberkati setiap pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Bila mana sebentar kami akan memberkati tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Kau kembalikan berlipat-lipat ganda Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang Kau gerakan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah memberkati tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Persilakan untuk multimedia. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin mengumumkan sedikit untuk acara yang akan diadakan di gereja ini pada tanggal 6 Juli bulan depan, tepatnya di hari Sabtu, dari jam 9 sampai jam 5 sore akan diadakan seminar pemulihan di tempat ini yang bernama Raising the Standard. Seminar ini dikhususkan untuk teman-teman pemuda kita yang berusia dari 12 tahun hingga 30 tahun. Mari Bapak Ibu, kita boleh sama-sama mengundang teman-teman kita boleh mengundang anak cucu kita boleh mengenal, kita boleh mengundang orang-orang yang kita kenal yang berusia dari 12 hingga 30 tahun boleh hadir di tempat ini. Kita mau sama-sama mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, untuk pendaftarannya sendiri dikenakan biaya pendaftaran, itu lebih tepatnya untuk biaya konsumsi 30.000 per satu orang. Tapi kalau misalnya kita mau sama-sama mengajak, diberikan harga spesial yaitu 50.000 per 2 orang. Nah Bapak Ibu, pendaftarannya diterima secara online melalui website kami, bit.ly Raising the Standard GNR, ataupun secara offline ada di depan gereja. Setelah ibadah ini Bapak Ibu boleh mendaftarkan nama anak-anak Bapak Ibu atau cucu Bapak Ibu supaya sama-sama mengalami pemulihan di tempat ini. Dan juga kemudian Bapak Ibu, untuk acara ini sendiri kami masih memiliki kekurangan dana. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang mau memberkati acara ini berupa persembahan, kami sediakan berupa amplop khusus untuk persembahan ini. Untuk acara ini boleh diambil di belakang, disediakan, ataupun juga boleh memberkati berupa subsidi tiket untuk anak-anak yang mungkin akan hadir, ataupun juga konsumsi atau terserah untuk Bapak Ibu yang sekiranya ingin memberkati untuk acara ini. Mari kita boleh sama-sama mengundang teman-teman kita untuk boleh sama-sama mengalami pemulihan dalam acara ini. Amin. Sekian, terima kasih. Persilakan. Shalom Bapak Ibu, kita akan kenakan untuk Marta Sepekan. Ibadah untuk minggu depan 2 kali pukul 8 dan pukul 10 disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Dan untuk ibadah youth di tempat ini pukul 12.30. Ibadah umas kami mengundang Bapak Ibu Opa dan Oma untuk hadir di ibadah umas setiap hari Rabu pukul 10 di tempat ini. Kami mengundang juga Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam KUL komunitas kami di hari Kamis dan Jumat pukul 7 malam di tempat ini. Saat teduh untuk bagi anak muda akan diadakan setiap Jumat pukul 7 malam di tempat ini. 2 pagi Bapak Ibu yang rindu untuk menghadiri 2 pagi setiap hari Sabtu jam 6 pagi tempat ini. Bapak Ibu yang belum memiliki kartu jemaat boleh bergabung mendaftarkan melalui pengejar kami untuk kami dapat mendata Bapak Ibu semua. Terima kasih.
Untuk baptisan air, Bapak Ibu yang belum dan rindu untuk dibaptis dapat menghubungi pengerja kami. Permohonan doa dan konseling Bapak Ibu dapat mengambil melalui formulir yang telah kami sediakan. Bapak Ibu dapat memfollow sosial media kami dan melalui YouTube kami. Terima kasih. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Bapak. Biar Tuhan setiap ujian kami Tuhan, ibadah pagi ini Tuhan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap ujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini Tuhan. Bapak, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami Bapak. Mulai dari Bapak Pendeta Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan. Juga untuk Pak Kiki Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan kasih kemurahan-Mu Tuhan terus ada Tuhan. Setiap pemimpin kami Bapak, biar visi dan misi-Mu Tuhan Kau berikan pada setiap mereka Bapak. Melalui pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Hari Tuhan, beserta Ibu Tuhan, Ibu Devi Tuhan, dan ketiga anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menaruh Tuhan hati Tuhan untuk Pak Hari Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk melayani Tuhan di jemaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan Kau berikan hati yang sabar mengasihi Tuhan setiap jemaat kami di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan melalui pengembalaan Bapak pendeta kami Pak Hari Tuhan, biar Tuhan banyak jiwa Tuhan di Gading Nias boleh dimenangkan Bapak. Kami rindu Tuhan melalui pelayanan Pak Hari Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan biar Tuhan kasih-Mu Tuhan terus Tuhan berikan Bapak. Biar Tuhan Kau memberkati juga Tuhan usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan. Apapun yang dikerjakan beliau Tuhan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, kesehatan yang sempurna Kau berikan untuk Pak Hari Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan juga Tuhan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk Pak Hari dan keluarga Bapak. Mazmur 91 Tuhan menjadi naungan kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan setiap jemaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat kami yang setia Tuhan. Kau melihat setiap keadaan mereka Bapak, keluarga demi keluarga Bapak. Kau melawat setiap mereka Bapak. Kami percaya Tuhan kesetiaan mereka Tuhan Kau perhitungkan semuanya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap mereka Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami kekurangan Tuhan, Kau yang mencukupkan segala sesuatunya Bapak. Kami percaya Tuhan Allah Kau akan memenuhi segala kebutuhan mereka menurut kekayaan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, mereka mengalami sakit Tuhan. Kau Allah yang menyembuhkan secara dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka mengalami keterikatan Tuhan, Kau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Tuhan semakin hari Tuhan jemaat kami semakin bangkit menjadi terang Tuhan. Terang Kristus ada setiap mereka Bapak. Tuhan biar hari-hari ini Tuhan kami mau menyelesaikan Tuhan amanat agung Tuhan, menyelesaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan, terutama di lingkungan tempat tinggal kami GNR Tuhan. Kami lihat Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Kami rindu mereka mengalami pertobatan Bapak melalui kehidupan kami Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan ada Kristus yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi dampak bagi setiap sekeliling kami Bapak. Biar Engkau melawat Gading Nias Bapak, tower demi tower Tuhan. Kau melawat Gading Nias Tuhan. Kau berikan juga Tuhan unit-unit yang ada Tuhan. Kau melawat setiap mereka Bapak. Banyak jiwa-jiwa boleh bertobat di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Gading Nias Tuhan, keamanan Tuhan, ketentraman di tempat tinggal kami Gading Nias ini Tuhan. Berkati pengelola tempat ini Bapak. Berikan kebijakan Tuhan dalam memimpin juga mengelola tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di pagi dan siang nanti Bapak. Berkati Tuhan setiap generasi muda yang melayani di pagi ini Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan, Kau pakai mereka secara lebih dahsyat lagi Tuhan. Bangkitkan roh mereka semakin menyala Tuhan di dalam Engkau, dalam melayani Engkau Bapak. Karena kami tahu Tuhan kedatangan-Mu sudah sangat dekat Tuhan. Kami Tuhan sepenuh hati Tuhan, kami mau taruh setiap kehidupan kami Tuhan. Jiwa kami hanya kepadamu Bapak. Biar Tuhan berikan hati kami Tuhan terus mau rindu melayani Engkau lebih dahsyat lagi Bapak. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan biar perkenanan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan.
semua pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami. Kami katakan shalom Indonesia, diberkati Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan setiap pemimpin baru yang sudah ditetapkan Bapa, Kau berikan setiap pemimpin baru kami Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap jajaran pemerintah dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia diberkati, Indonesia dimenangkan Bapak. Banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Rakyat bangsa kami Tuhan boleh mengalami pertobatan Bapak. Kami percaya Tuhan Kau taruh anak-anak Tuhan di negara kami Indonesia ini, bangsa kami Tuhan boleh dimenangkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap tempat-tempat tinggal kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan tempat tinggal kami Tuhan juga Engkau yang memberkati setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan segala pujian hormat kemuliaan kepadamu Tuhan. Dan sebelum kami meninggal tempat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat melalui Bapak Gembala kami. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya selamatmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan, menjaga, memelihara engkau senantiasa, dan Dia akan selalu memberkati engkau mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat libur panjang.